menjadi perbincangan para ulama di dalam waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hafidz Al-Qastolani berkata, pendapat yang sahih bahwasannya beliau lahir itu di siang hari. Wa qila lailan, tetapi ada yang berpendapat lahirnya itu malam hari. Fa in qulta idza qulna bi annahu alaihi salatu wassalam wulida lailan fa ayyuhuma afdal, lailatul qadr aw lailatul maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Jika pertanyaannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di malam hari, manakah yang lebih utama, Lailatul Qadar atau malam lahirnya Nabi? Lebih utama mana? Lailatul Qadar sama Lailatul Maulid. Ujib bi anna Lailatul Maulidihi alaihi salam afdal min Lailatul Qadri min wujuhin salasatin. Kata Sayyid Muhammad, saya jawab bahwasannya malam lahirnya Rasulullah SAW itu lebih afdal, lebih utama daripada malam Qadar dari tiga sisi, tiga aspek. Ahaduha anna Lailatul Maulid Lailatul Zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama, sesungguhnya malam Maulid adalah malam ditampakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Lailatul Qadri muqtatun lahu, sementara malam Qadar itu malam yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi malam Maulid adalah malam diwujudkannya Rasulullah, sementara Lailatul Qadar adalah malam yang akan diberikan kepada Rasulullah. Wa ma syarafa bi dhuhuri dzatil min ajlihi asyraf mimma syarafa bisababi ma u'ti wa la niza'i fi dzalik fa kanat Lailatul Maulid bi hadzal i'tibar afdal. Kira-kira lebih mulia mana? Orangnya atau sesuatu yang akan diberikan kepada orang tersebut? Ya tentu lebih mulia orangnya ya. Lebih mulia orang yang diberi penghargaan atau lebih mulia penghargaannya? Maka tentu lebih afdal yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan kepada karena statusnya orangnya yang istimewa. Asani, alasan yang kedua, anna Lailatul Qadri syurifat binuzulil malaika fiha. Bahwasannya malam Qadar itu dimuliakan dengan turunnya para malaikat. Wa Lailatul Maulid syurifat bizuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha, sementara malam Maulid dimuliakan dengan lahirnya Rasulullah, ditampakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man syurifat bihi Lailatul Qadr, Lailatul Maulid afdal. Wa man syurifat bihi Lailatul Qadr afdal mimman syurifat bihim Lailatul Qadr al-asah al-murtadha fatakun Lailatul Maulid afdal. Kira-kira orang ya akan berpendapat bagaimana? Lailatul Maulid afdal dengan alasan yang ditampakkan di dalamnya. Apakah Lailatul Qadar afdal dengan yang ditampakkan di dalamnya? Dihadirkan di malam Qadar Rasulullah, malaikat. Dihadirkan di malam Maulid Nabi Muhammad. Mulia mana? Ya mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan. Karena Nabi Muhammad itu adalah afdalul makhluqat, paling utamanya makhluk. Malaikat semuanya masih di bawahnya Rasulullah. Kalau kayak di sini di masjid ini, umpamanya ini ya menyebut ada wali kota datang dengan gubernur datang, gubernur datang dengan presiden datang. Kira-kira masjid yang kedatangan wali kota sama masjid yang kedatangan gubernur lebih istimewa mana ya? Masjid yang kedatangan presiden dengan yang kedatangan gubernur lebih istimewa mana? Makanya malam yang kedatangan malaikat dengan
dengan diwujudkannya Nabi Muhammad, lebih utama mana? Ya tentu diwujudkannya Nabi Muhammad. As-salis anna Lailatul Qadri waqa'at tafaddul fiha ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga, Lailatul Qadar, kemuliaan keafdalannya Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa Lailatul Maulid asy-syarif waqa'at tafaddul fiha ala sa'iril mawjudat fa walladzi ba'athahu Allah azza wa jalla rahmatan lil alamin. Sementara malam Maulid Nabi, kemuliaan fadilahnya itu bukan hanya untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh sesuatu yang wujud. Bukan hanya manusia, tapi di luar manusia juga. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb alam semesta. Sementara Allah menampilkan Nabi Muhammad untuk sebagai rahmat untuk alam semesta. Bisa dibayangkan ya, pencipta alam semesta ini Allah. Tapi Allah memberikan rahmat ke alam semesta ini dengan memunculkan Nabi Muhammad. Kira-kira malam Maulid Nabi dari sisi ini lebih utama mana dengan malam Qadar? Ya tentu lebih utama malam Maulid Nabi. Malam Maulid Nabi untuk semua makhluk, sementara Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Malam Maulid Nabi itu kemudian dimuliakan dengan lahirnya Nabi, sementara Lailatul Qadar dimuliakan dengan malaikat. Lalu kemudian Maulid Nabi itu mulia karena nabinya, sementara Lailatul Qadar itu diberikan untuk Nabi. Tentu dari tiga sisi ini Maulid Nabi itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kitab ini termasuk kitab yang Sayyid Muhammad itu betul-betul mengkaji dan sangat berani. Termasuk beliau nanti membahas tempat di bumi yang sekarang ada jasadnya Rasulullah dikebumikan di sana. Itu lebih afdal mana dengan tempat di bumi di mana sekarang di sana ada Ka'bah. Jadi kira-kira berpikir gimana ya? Tanah di muka bumi ini yang di situ menjadi rumahnya Rasulullah, tempat diinjaknya Rasulullah, Rasulullah dimakamkan di situ. Dengan Ka'bah yang kita gunakan sebagai arah untuk menghadap kepada Allah. Kira-kira lebih mulia mana? Masya Allah ya Rasulullah. Kita tahu yang paham Rasulullah tentu tidak akan mengistimewakan siapapun melebihi Rasulullah, dan tidak akan mengistimewakan apapun melebihi Rasulullah. Kalau istimewa yang lainnya banyak istimewa, tapi lebih istimewa dari Rasulullah nggak mungkin. Karena makhluk Allah yang Allah ciptakan paling istimewa, paling sempurna, yang kita punya umur cuma 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, besok bisa diistimewakan, dimuliakan, itu ya gara-gara Rasulullah. Makanya kalau ada umatnya Nabi Muhammad kemudian kurang menghormati Rasulullah, ketika Rasulullah disebut keistimewaannya mengalahkan ini, mengalahkan ini, mengalahkan ini, tahu-tahu masa segitunya. Kamu ini gimana? Nabi Nuh aja umur 1000 tahun. Masa dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya juga ratusan tahun. Kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 80 orang. Gak bisa kok besok mendahului kita. Untuk masuk surga Allah, untuk dihisab, gak bisa. Apakah karena amal kita yang istimewa? Apa karena usia kita panjang? Apa karena durasi waktu kita dalam berdakwah lebih lama? Nah, jawabannya apa? Karena kita punya status saja. Status umatnya Nabi Muhammad. Andaikan kita, sekarang ini Nabi Muhammad belum lahir, kita bakal daftar antri belakang untuk dihisab. Kalau kita belum punya status umat Nabi Muhammad. Makanya kenapa sih kemudian
sampai Allah mengharamkan surga dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sudah masuk. Berarti kan menunjukkan saking istimewanya beliau. Kenapa kemudian besok di hari kiamat ketika matahari hanya 1 mil, dalam riwayat 1 jengkal di atas kepala, nabi-nabi angkat tangan. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan syafaatul uzma. Tetapi Rasulullah SAW dengan beraninya mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha.